Silahkan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan buat saya bisa sharing di tempat ini. Nah, saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup yang serupa Kristus ya. Seringkali kita ini cuma capek berputar-putar di padang gurun, hanya hidup yang dikendalikan oleh masalah. Rasanya kalau hidup ini masalah belum selesai, berarti rasanya ini bukan hidup ya. Kita nggak bisa happy, kita nggak bisa sukacita, kita nggak bisa mengucap syukur. Kita hanya bilang gini, Tuhan, kalau hidupku sudah kaya, aku baru bisa sukacita. Kalau yang bangkrut bisa bangkit kembali, kalau rumahku yang aku jual bisa kembali, kalau pasangan hidupku bisa kembali, semua ya. Tujuan kita hanya untuk memuaskan kepentingan kita, tapi sementara kita percaya bahwa Tuhan itu suka proses, kita suka hasil. Kenapa Tuhan suka proses? Karena waktu kita diproses, karakter kita serupa Kristus. Seringkali kalau kita nggak ngalami proses, karakter kita ini cuma serupa dunia. Ya, kita cuma statusnya ada orang Kristen, tapi senyatanya kita bukan orang Kristen yang serupa Kristus, tapi kita orang Kristen yang serupa dunia. Kita jadi orang Kristen tapi ciptaan yang lama, yang ciptaan barunya enggak terbentuk. Kenapa? Karena kita selalu menuntut Tuhan untuk zona nyaman. Nah, kita percaya hari-hari ini sebenarnya di Mazmur 10 ayat 12 ya. Ayat itu jadi pegangan hidup yang pasti kita sebagai anak Tuhan tuh kita pasti punya hak. Enggak mungkin. Nah, ayat itu berkata seperti Mazmur 10, bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Kita percaya enggak ada dalam kehidupan ini, dalam sesulit-sulitnya orang benar, Tuhan itu pasti bangkit menolong kita. Tuhan enggak pernah tertidur ya. Dia enggak pernah tertidur tapi dia selalu jagai kita, makanya dia pasti bangkit untuk menolong saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan itu pasti mengulurkan tangannya, membawa kita pasti keluar. Enggak mungkin Tuhan itu tutup tangannya terus, enggak. Suatu kali dalam keadaan yang sulit, Tuhan itu pasti membuka tangannya. Yang ketiga, Tuhan selalu ingat siapa kita, bahwa kita ini biji mata Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu pasti bangkit, Tuhan pasti mengulurkan tangannya, Tuhan itu ingat siapa kita. Ketika kita ngalami badai yang besar hari ini, jangan pernah takut. Tuhan gak mungkin diam, tidur selamanya. Dia suatu kali dia akan membuka jalan buat setiap saudara dan saya ya. Walaupun kita ini dulu misalnya kegagalan ini karena dulu kita serakah ya. Misalnya kehancuran rumah tangga ini karena kita bukan jadi istri yang baik dan sebagainya. Tapi Tuhan itu gak pernah lihat kegagalan di masa lalu. Yang Tuhan lihat hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengakui kelemahan, kesalahan kita dan kita mau berubah. Percayalah saat seseorang berbalik dan bertobat, disitulah pintu anugerah Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Yuk kita baca ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 kita baca ya. Bagaimana kehidupan yang serupa Kristus. Nanti kita lihat satu persatu di 1 Yohanes 2 ayat 3-4 dulu. Kita baca. Dan inilah tandanya bahwa apa saudara? Kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintahnya. Berarti kalau kita nggak nuruti perintah Tuhan, kita ini belum mengenal Allah dengan benar. Kalau kita mengenal siapa Tuhan, ya hari-hari ini saya mengajarkan buat setiap jemaat saya untuk praktek. Orang mungkin bilang gini, Bu, nggak mungkin kan kita bisa jadi kudus. Kita ini kan hidup di dunia yang penuh dosa. Nggak mungkin kita bisa kudus. Tapi satu hal, saudara percaya kalau firman Tuhan berkata kejar kekudusan. Artinya gini, kalau ada kesempatan misalnya kita dimaki orang. Ya saya belajar, setiap kali saya mau berespon selalu Tuhan ingatkan kejar kekudusan. Kalau misalnya kamu dimaki orang, memang dunia itu selalu berkata maki ya balas maki. Tapi kalau kita kejar kekudusan, maka kita punya rem, saudara. Apa yang kita kejar? Kalau
maki membalas maki bukan mengejar kekudusan, ya kita jangan melakukan. Itu yang dimaksud. Waktu kita disakiti, kita seharusnya bisa berespon. Ya, waktu kita disakiti, kita bisa sakit hati. Itu namanya normal ya, namanya kita masih hidup dalam daging. Tapi waktu kita sadar bahwa firman berkata, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan saudara tidak bisa melihat Tuhan. Di situ saya mulai belajar, kalau saya sakit hati berarti saya bukan kejar kudus. Saya kejar hidup menyimpang. Jauh lebih baik ketika saya disakiti, saya melepaskan pengampunan karena saya mau kejar kekudusan. Itu artinya hari-hari ini saudara dan saya belajar serupa dengan Kristus. Lihat apa yang firman Tuhan katakan. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah apa saudara? Seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita kalau kenal Tuhan, kita enggak turuti perintahnya, berarti kita sebagai seorang pendusta. Ayat kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kelihatannya menuruti perintah itu hal yang sepele ya, tapi seringkali kita gagal. Kita mau menuruti perintah Tuhan itu tidak gampang. Kalau keadaanmu baik-baik, mungkin menuruti perintah Tuhan masih oke. Tapi bagaimana waktu keadaan hidup kita semakin sulit, kita semakin berdoa, bukannya doa dijawab, malah doanya tambah kenyataan makin tambah parah. Bahkan mungkin saudara sampai di titik saudara sudah rasanya di ambang batas kekuatan. Tidak ada dasar untuk berharap. Apakah kita tetap mau menuruti perintah Tuhan untuk belajar percaya tanpa melihat, atau sebaliknya kita marah sama Tuhan? Nah, kita lihat ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, apa saudara? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib loh ya. Hari ini ada kata wajib. Yuk kita lihat PowerPoint-nya. Bagaimana hidup menjadi serupa Kristus itu kewajiban kita. Hak kita tadi tenang aja. Kalau saudara ngalami masalah, Tuhan itu pasti mengulurkan tangannya. Tuhan itu pasti ingat siapa saudara sebagai biji mata Tuhan. Tuhan tuh tidak mungkin menahan hak kita sebagai orang benar. Sebaliknya, kewajiban kita menjadi serupa Kristus yang pertama. Kita mengenal Tuhan dengan benar, bukan pendusta. Ya, kalau kita kenal Tuhan dengan benar, kita harus melakukan firman. Yang kedua, kita hidup dalam ketaatan firman, bukan pemberontak. Seringkali kita berontak sama Tuhan. Ya, kita disuruh ngampuni tanpa batas, tapi kita buat batasan sendiri. Enggak Tuhan. Kalau 70 kali 7 kali itu terlalu bego, terlalu bodoh, terlalu blow on. Itu orang yang bodoh, orang yang enggak sekolah. Kalau saya lulusan S3 disuruh ngampuni tanpa batas, sorry. Itu buat orang kelas bawah. Jujur, kalau itu kita yang buat batasan, maka kita adalah orang yang pemberontak. Ya, kita adalah orang yang pendusta ketika kita tidak mengenal. Yang ketiga, kita hidup dalam kebenaran, bukan pecundang. Seringkali kita mengaku orang Kristen sejak lahir, tapi kita tidak melakukan firman. Kita hidup hanya on off ya. Kita pilih firman yang enak-enak, yang kita lakukan yang enggak enak, enggak mau Tuhan ya. Mengasihi tanpa syarat, oh itu enggak mau Tuhan. Kalau misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, saya mau Tuhan. Tapi untuk mengasihi tanpa syarat, oh enggak mau. Saya mau mengasihi ada syaratnya. Syaratnya kalau dia enggak nyakiti saya. Syaratnya kalau dia hidup mengasihi saya. Kalau dia enggak mengasihi saya, ya sorry Tuhan enggak mau. Nah ini yang sering kali kita merasa sebagai orang benar. Jujur kalau pelayanan kita hebat,
di mata dunia, di mata orang kita menjadi pembicara yang viral, kita menjadi worship leader yang viral, kita mungkin jadi YouTuber yang viral dengan kehebatan kita. Tapi kalau kita di mata Tuhan ya, benar-benar kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita hidup tidak dalam ketaatan dan kita tidak hidup dalam kebenaran, maka di mata Tuhan kita adalah pendusta, pemberontak dan pecundang. Apa artinya kita hebat di mata dunia, tapi Tuhan tidak kenal kita sebagai orang yang serupa Kristus. Makanya ketika kita pulang ke rumah Bapak, Tuhan berkata gini, "Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau, karena engkau tidak serupa dengan aku." Kenapa? Karena dalam hidup kita, hari-harinya, kita ini seorang pecundang, pemberontak, pendusta. Itu sebabnya hari ini yuk di akhir zaman, kita tidak usah lihat kehidupan orang lain. Orang lain yang menyakiti kita tidak berubah, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting hari ini kita belajar untuk serupa Kristus. Anggap orang-orang yang ditempatkan yang jahat untuk menyakiti kita, ini hanya alat Tuhan. Alat Tuhan untuk memurnikan karakter Kristus makin mirip sama Tuhan. Saya bersyukur di proses Tuhan dalam jangka waktu yang bukan pendek ya. Termasuk proses sekolah kehidupan saya itu sangat panjang. Kalau orang tanya, "Bu, capek," jujur kalau pakai kekuatan saya nggak mampu. Saya pasti capek, saya pasti menyerah, saya pasti di titik tertentu mungkin saya sudah jadi orang yang sakit jiwa. Ya, mungkin saya sudah kena sakit kanker yang stadiumnya sudah akhir. Itu kalau pakai kekuatan saya. Tapi terbukti ketika saya melakukan sesuatu, saya nggak pernah fokus dengan masalah. Saya menganggap bahwa orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar saya yang menyakiti saya adalah alat. Ya, alat untuk memurnikan karakter Kristus sehingga semakin hari saya semakin dibuat mirip sama Kristus. Manusia ciptaan lama saya mulai berubah menjadi manusia dalam cetakan yang baru. Di situ saya bersyukur dan saya mulai tidak fokus dengan masalah, saya mulai fokus membangun diri saya sendiri. Saya mulai membangun 3 hal bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar. Yuk kita lihat ayatnya. Di Kejadian 45 ayat 4-8 kita baca ya. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu mengejar yang namanya hidup dalam kekudusan ya, mengejar bagaimana tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, membalas yang baik dengan yang jahat, mengasihi tanpa syarat dan sebagainya. Kita belajar dari seorang Yusuf. Kejadian 45 ayat 48. Bagaimana ketika dia disakiti oleh saudaranya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bagaimana kita buka PowerPoint-nya? Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita ini bukan pendusta. Saudara harus tahu bahwa setiap masalah itu bukan malapetaka. Masalah itu adalah berkat. Saya selalu ngomong jangan berpikir masalah itu malapetaka. Pikirkan bahwa masalah itu berkat buat saudara. Mungkin hari ini saudara yang saudara lihat, loh Bu, saya dulu tanya sama Tuhan, Tuhan berkatnya itu di mana toh Tuhan? Wong hidup saya tambah lama tambah parah. Keadaan yang saya doakan makin parah. Saya berdoa yang baik, yang buruk makin terjadi. Coba Tuhan berkatnya itu di mana? Ternyata apa yang saya pikirkan itu tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Ketika saya jalani proses, ketika saya belajar untuk mengubah hidup saya, disitulah berkat yang tidak pernah saya pikirkan adalah berkat yang terbesar adalah ketika saya bisa berubah. Ya, untuk mengubah masalah itu hanya membalik telapak tangan.
Tuhan itu cuma balik gini loh, sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tapi Tuhan mengubah manusia, karakter manusia, gak bisa membalik telapak tangan. Tuhan itu perlu proses loh. Saya bisa jadi Ibu Eli Kurniawati hari-hari ini. Kalau prosesnya 2 tahun, gak mungkin saya bisa seperti ini. Gak mungkin saya bisa punya karakter yang panjang sabar, yang panjang mengampuni. Yang hari ini saya bisa terima pasangan saya apa adanya. Saya gak mungkin jadi orang yang dibalas jahat, saya bisa balas dengan baik. Saya bisa membalas dengan senyum. Itu bukan ciri orang. Saya dulunya, saya dikenal sebagai preman. Kalau ada orang yang berani maki saya paling tidak takut. Saya paling tidak pernah takut sama orang. Orang berani gebrak saya berani gebrak balik. Itu saya dulu. Tapi bagaimana proses yang mengubah kehidupan saya, itu nggak bisa balik telapak tangan. Bangkrut jadi kaya, mungkin Tuhan bisa kirim orang yang bisa memberkati saudara tiba-tiba dikirim hanya sekejap. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Itu cuman mujizat balik telapak tangan, tidak keren. Mujizat senyatanya itu ketika kita berubah. Itu yang tidak bisa balik telapak tangan. Tuhan perlu proses 15 tahun untuk menjadikan saya Ibu Eli Kurniawati hari ini. Sekolah kehidupan yang gak mudah. Ujung-ujungnya memberkati hidup saya. Bukan karena masalah saya sudah pulih. Tapi memberkati hidup saya hari ini saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Itu berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu saya ketemu Bapak di surga, Dia akan kenal siapa saya. Mungkin kalau dulu saya zona nyaman, ya itu bahaya buat saya. Saya bersyukur loh lewat proses. Coba kalau saya tidak diproses Tuhan, mungkin Tuhan tidak kenal saya. Kenapa? Saya serupa dunia terus. Hidup saya serupa dunia. Yang penting saya enak. Yang penting harga diri. Urusan nanti rendah diri, rendah hati. Itu urusan nanti kalau mau mati aja. Ya, tapi buat hidup kita enggak. Selama kita masih ada nafas, yuk belajarlah hidup disiplin. Hari ini kita buka. Yang pertama, kalau kita mengenal Tuhan seperti seorang Yusuf, maka kita pasti dapat jaga hati. Lihat ya, Yusuf itu bisa ngampuni, dia bisa mengasihi orang yang menyakiti. Itu karena Yusuf mengenal Tuhannya dengan benar. Coba kalau enggak mengenal Tuhan dengan benar, saudaranya datang minta tolong, mungkin dia bilang ini, rasain lu, ini waktunya pembalasan. Ya, saya punya seorang jemaat yang setiap kali kalau konseling sama saya selalu nasihati, Ibu, jangan pernah ingat-ingat kesalahan. Ya, singkat cerita bertahun-tahun ibu ini disakiti. Waktu suaminya sukses kaya, dia meninggalkan istri dan anaknya. Pada waktu bangkrut, suaminya kembali. Waktu keadaan bangkrut sudah tidak bisa apa-apa, sama wanita itu dikembalikan sama ibu ini. Dan anak-anaknya ibu ini ngomong sama mamanya, Ma, belajar aja sudah terima papa apa adanya. Ya, singkat cerita ibu ini nggak gampang. Waktu terima papanya, suaminya apa adanya. Waktu suaminya sakit, dia minta tolong sama istrinya, dia mulai ingat-ingat kesalahannya. Rasanya Bu, mau saya gampar itu, ya mumpung stroke, mungkin enggak bisa balas, ini waktunya saya tampari dia, pok gitu. Dia bilang, wong orang stroke mau ditampar ya enggak bisa teriak-teriak. Wong ngomong aja kalau minta makan Bu Eli, ngomongnya cuma gini, akan. Nah, jujur, kalau tiap kali Bu Eli dia minta makan, selalu iblis itu mengingatkan kesalahan dia di masa lalu, betapa teganya dia atas hidup saya dan anak-anak. Dan sekarang ini waktunya saya kepingin gampar Bu Eli. Rasanya sakit saya pingin balas, kamu rasain waktu saya disakiti. Jujur, itu menjadi pergumulan yang berat. Tapi buat hidupnya saya bilang gini, Bu, ini waktunya kesempatan emas buat Ibu menabur benih yang benar. Jangan sampai benih kebenaran ini dicuri sama iblis hanya karena ibu emosi. Sehingga ibu tidak dapetin apa-apa nanti. Justru ini waktunya ketika dia meminta pertolongan, walaupun dia jahat, ibu harus membalas apa yang baik. Makanya Yusuf ketika dia ingat saudaranya, dia tetap jaga hati. Dia tetap berpikir positif bahwa ini proses bukan kebetulan, tapi memang Tuhan sudah mempersiapkan hidupnya. Kalau dia tidak dipersiapkan dari orang-orang yang menyakiti, karakternya menjadi anak yang manja terus, Yusuf gak mungkin bisa jadi Perdana Menteri. Itu sebabnya
sebelum Tuhan angkat hidupnya, dia sudah dilatih lewat sekolah kehidupan yang membentuk karakter dia. Amin. Saya nggak mungkin bisa jadi hamba Tuhan. Wong saya ini nggak ada cita-cita. Kalau orang tanya, Bu Eli pernah bercita-cita jadi hamba Tuhan? Oh, enggak pernah saya pikir. Kalaupun ada angket yang tulisannya mau tujuan hidupmu apa? Mungkin yang hamba Tuhan saya coret semua. Hamba Tuhan, pendeta, apa yang pelayanan itu sudah semua saya coret, saudara. Yang pasti saya pilih pengusaha, ya. Jadi apa? Sosialita yang enak-enak. Nggak mungkin saya pilih yang namanya pelayanan. Oh, itu sudah bukan dunia saya. Tapi ketika melewati proses Tuhan sudah persiapkan. Saya percaya semua ini sudah dalam perencanaannya Tuhan. Jauh-jauh hari Tuhan sudah pilih saya bakal jadi hamba Tuhan. Makanya saya diproses lewat orang-orang yang menyakiti saya seperti Yusuf. Sebelum saya dipromosikan Tuhan menjadi hamba Tuhan, saya sudah dibentuk karakter saya terlebih dahulu. Yusuf juga rela menyelesaikan kehendak bapaknya. Itu sebabnya kalau kita mengenal Tuhan, pasti kita hari ini bukan mementingkan pokoknya kehendakku Tuhan, kehendakku enggak. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, orang pasti bisa jaga hati, pasti berpikir positif tentang proses ini mendatangkan kebaikan, dan dia pasti rela walaupun bonyok, walaupun sakit semua, walaupun harga diri diinjak-injak. Tapi kalau ini untuk menyelesaikan kehendak Bapa, percayalah. Hari ini siapa yang saya pernah mikir, nggak pernah mikir saya itu ditempatkan Tuhan. Ada banyak wanita-wanita ibu rumah tangga yang sudah saya selamatkan, saudara. Dan ini cara kerjanya luar biasa. Saya melihat orang-orang yang sudah saya pulihkan, mereka kerja lagi dalam pelayanan. Yang pernah saya saksikan, ada seorang ibu berkata gini, Bu, saya waktu konseling dengan ibu, saya belajar ilmu bisu, buta, budek, dan saya pelajari semua. Ketika saya mengkonselingi orang yang ada di dalam penjara dan orang ini pulih, ternyata Tuhan pakai teman yang saya konselingi ini, Bu. Satu penjara itu bertobat gara-gara orang yang saya konselingi satu ini. Saudara lihat cara Tuhan hari-hari ini, jangan pernah kalah sama iblis. Iblis itu multi level marketingnya luar biasa. Dia sudah 24 jam tidak pernah berhenti. Dia sudah tahu mana-mana waktunya sudah semakin singkat. Sementara banyak orang benar tinggal kipas-kipas dolar. Aduh, mau dolar ya naik 17.000. Kita terlalu terbuai-buai dengan kenyamanan. Sampai kita lupa bahwa tugas kita hari ini, yuk. Bagaimana kita hidup menjadi berkat. Bagaimana kita hidup membawa orang-orang. Jujur hari ini ladang itu sudah mulai menguning. Terutama hidup masa sukar. Ada banyak orang yang butuh Kristus. Ada banyak orang yang butuh juru selamat. Hari ini di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Berapa banyak orang yang tidak mengenal Kristus sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka cuma berpikir mati aja. Berapa banyak orang sudah bunuh diri, saudara. Saya kemarin dengar ada seorang anak-anak zaman sekarang ini anak-anak yang parah. Makanya kalau punya anak hati-hati, jangan terlalu keras. Kemarin ada seorang anaknya orang kaya juga, ini nggak diekspos, mungkin sudah ditutup kasusnya. Hanya karena dibully temannya, ya perempuan, dia lompat dari apartemen lantai 21. Bayangin saudara. Hidup semua hari-hari ini butuh Kristus. Makanya kita hari ini kalau saudara mulai cermat di sekitar kita ini sudah banyak orang yang terkapar. Tapi kita ini ribut ngurusi urusan kita sendiri. Kita cuman berpikir Tuhan aku enggak. Saya jujur ngalami proses melihat banyak tuaian jiwa-jiwa yang saya tuai hari-hari ini. Justru di tengah saya proses berdarah-darah, ada banyak orang berdarah-darah datang sama saya minta tolong. Coba, hari itu saya bilang gini, Tuhan, saya aja berdarah-darah. Lah yang minta tolong kok berdarah-darah? 2 hari yang lalu seorang ibu yang nangis sama saya mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia kena HIV di usia 35 tahun.
Dia berkata, Bu, Tuhan tidak adil. Saya ini darah pelayanan. Saya itu orang tidak pernah neko-neko. Sejak muda saya melayani Tuhan sampai hari ini. Saya menikah dengan orang yang cinta Tuhan di awalnya. Saya nggak pernah tahu bahwa dia yang ada di dalam satu komunitas kebenaran. Komunitas orang benar. Ternyata suami saya jatuh di dalam dosa. Dan tanpa saya sadari ternyata dosa itu saya yang bayar harganya. Dia sehat Bu Eli, saya yang kena HIV. Jujur, ada banyak orang yang hari-hari ini butuh Kristus. Saya cuma bilang ini Bu, satu kunci. Tuhan punya rencana yang besar. Kalau hidup adalah Kristus, percayalah Kristus tidak akan memalukan hidup ibu. Jangan pernah bunuh diri. Jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Karena percayalah di balik semua cerita kehidupan yang seolah-olah aib, Tuhan akan pakai hidup ibu untuk menyelamatkan orang yang sama. Ada berapa banyak wanita-wanita yang sama juga ngalami seperti ibu. Dan ketika ibu kuat, orang lain juga akan kuat. Amin. Yang kedua ya, jadi jaga hati, berpikir positif dan rela menyelesaikan kehendaknya. Itu ciri orang yang bukan pendusta. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam ketaatan firman. Buka Amsal 28 ayat 14 dan 18. Satu pembahasan lagi, nanti kita selesai. Amsal 28 ayat 14 dan 18 ya. Supaya kita hari-hari ini yuk, kalau kita mengenal kebenaran, saudara tidak usah takut. Amsal 24 ayat 14. 28. Berbahagialah orang ya ini. Yang senantiasa apa saudara? Takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Makanya enggak bisa orang tuh nyalain Tuhan. Saya dulu suka nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok rumah tangga saya hancur pada waktu saya buka rumah pelayanan. Pada waktu saya mendirikan ibadah, di situ rumah tangga saya hancur. Saya nyalain Tuhan. Tapi ketika Tuhan ingatkan saya, betapa kamu sering mengeraskan hati. Berapa kali setiap kali aku berkata, Eli, istri harus tunduk sama suami. Berapa kali ketika aku memberikan engkau perintah harus tunduk, tapi engkau gak bisa tunduk, nanduk terus. Disuruh nunduk, nanduk dengan banyak alasan gak bisa Tuhan. Tunduk terus nanti jadi keset. Tiap kali selalu ketika aku perintahkan engkau untuk tunduk, engkau nanduk karena engkau punya alasan sendiri. Kenapa aku nanduk? Dan di situ firman Tuhan jelas berkata, barang siapa berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya waktu Tuhan tegur hidup saudara, pasti jatuh dalam malapetaka. Hari itu saya benar-benar ngalami sesuatu yang membuat saya kaget. Ternyata benar-benar apa yang saya tabur di masa lalu saya menuai. Nuainya bukan nuai berkat, nuai badai saudara. Kenapa? Karena saya selalu mengeraskan hati atas teguran Tuhan. Tiap kali Tuhan berkata jangan balas caci maki dengan caci maki. Waktu saya dicaci maki mulut saya berkata cerai saja. Itu yang membuat saya makan buahnya. Makanya kita nggak bisa nyalain Tuhan. Nggak mungkin kalau saudara di masa lalu naburnya sudah benar. Hari ini cuma tinggal petik buahnya. Makanya sejak saya sadar dengan prinsip tabur tuai. Saya berusaha konsisten jadi orang yang takut akan Tuhan. Mau dilihat manusia atau tidak dilihat, saya tahu bahwa mata Tuhan selalu melihat saya 24 jam. Itu sebabnya saya tahu bahwa berikutnya 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Makanya hari ini yuk, setiap firman yang jadi teguran, jangan keraskan hati. Jangan hidup terus bercelah. Ndak Tuhan, pokoknya aku ndak bisa pilih-pilih. Jangan membunuh bisa, jangan mencuri bisa, jangan menipu bisa. Tapi ini ndak bisa Tuhan, ini ndak bisa, ini ndak cocok.
Ya, saudara mungkin membuat batasan sendiri, maka suatu kali saudara akan jatuh dalam lubang. Apa yang saudara tabur dalam benih dosa itu kayak menggali lubang. Suatu kali saudara akan masuk ke dalam lubang itu. Makanya jangan keraskan hati, jangan bercela, jangan berliku-liku jalannya. Kalau itu sudah jadi batasan, kita jangan berontak. Kalau kita tidak taat sama firman, maka di mata Tuhan kita ini berontak. Dengan sengaja sudah dengar firman, sudah tahu itu tidak boleh marah. Marah. Sudah tahu tidak boleh sakit hati. Sudah tahu tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Masih aja balas mertua. Mentang-mentang mertuanya ya sudah tua, bales. Bu, bertahun-tahun jadi menantu dia, saya sudah tidak sabar Bu Eli, maunya saya bales itu mertua, mumpung mertua sudah tua, sudah jalannya sudah peot Bu Eli, biar pakai tongkat saya dorong aja biar jatuh. Jujur, kalau itu jadi pemikiran kita, maka kita percuma ada di dalam komunitas. Kita cuma di mata Tuhan pemberontak. Pastikan kita jadi anak Tuhan, jangan sampai kita jadi orang pemberontak. Setiap kali firman itu menegur hidup saudara, yakinlah bahwa Tuhan mau mengubah kehidupan kita. Jangan memberontak. Amin. Jangan keraskan hati, jangan bercela, jangan berliku-liku jalannya. Yang terakhir, bagaimana kita hidup dalam kebenaran, bukan pecundang. Orang yang hidup dalam kebenaran, buka 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Yuk kita baca. Bertandinglah dalam apa saudara? Pertandingan iman yang benar, ya, dan rebutlah hidup kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita percaya ada 3 hal, saudara lihat PowerPoint-nya. Bagaimana kalau kita hidup dalam kebenaran. Jangan hari ini bertanding cepat kaya. Yang penting cepat punya rumah mewah Bu Eli. Saya lagi bertanding dengan saudara ipar saya yang selama ini selalu iri hati dengan saya. Saya bertanding supaya saya cepat kaya, supaya saya dihormati. Nah ini tidak benar. Ya, orang kalau bertanding 3 hal, pertandingan hidup dalam kebenaran, itu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Banyak orang bertanding itu dalam iman yang tidak benar. Iman yang bagaimana yang tidak benar, yang selalu melihat. Ini bukan ciri orang benar. Makanya Daud itu saya bisa acungin jempol, kenapa? Karena Daud itu berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu iman yang benar. Tapi kalau iman yang tidak benar, ada berapa banyak orang Kristen yang tahu Tuhannya hebat. Tuhannya bisa belah laut. Tuhannya bisa membangkitkan orang mati dalam sekejap. Tapi waktu menghadapi realita, bukannya menghadapi dengan iman, malah hidupnya terpuruk. Mau bunuh diri, putus asa, menyerah. Ini bukan ciri orang benar, ini pecundang. Orang kalau sudah lari dari kenyataan, ini bukan ciri iman yang benar. Orang benar selalu menghadapi kenyataan bersama dengan kekuatan Tuhan. Amin. Kekuatan kita sudah tidak mampu. Saya kalau ditanya 15 tahun saya punya kekuatan. Enggak, saya enggak punya kekuatan apa-apa. Saya benar-benar tiarap, yang saya andalkan cuman kekuatan Tuhan. Dan saya terlalu percaya saat saya mengandalkan iman saya, hidup saya diberkati. Amin. Iman yang enggak melihat, ya. Yang kedua adalah berjuanglah rebut hidup kekal. Itu sebagai pahlawan Kristus, ya. Tadi pahlawan iman, berjuang rebut hidup kekal. Hari ini yuk kita yang bertahan. Kenapa kita ini tetap setia sama Tuhan? Karena kita tahu tujuan akhir kita ini sudah disediakan hidup yang kekal. Dunia ini dalam perjalanan aja salah satu bagian di mana saudara harus mengalami proses demi proses. Hidup ini 3.
Hidup adalah perjuangan, hidup adalah proses, hidup itu adalah satunya saya lupa, hidup adalah perjuangan, proses, pertandingan. Nah, 3 hal ini makanya kita harus menjadi orang yang kuat. Supaya kita sudah disediakan hidup kekal. Saudara kalau nggak punya semangat, saudara nanti tidak akan jadi pahlawan Kristus. Pahlawan Kristus itu harus fokusnya cuma satu. Tuhan sudah menyediakan hidup yang kekal. Jangan sampai hidup kekal ini bisa direbut sama iblis. Kenapa? Karena kita terlalu milih enak, nyaman, tidak berjaga-jaga, maunya terus, hidupnya maunya jalan. Jujur berapa banyak orang yang sudah perpuluhan waktu. Orang cuma sedia perpuluhan uang 10%. Tapi jauh yang lebih penting menurut saya adalah perpuluhan waktu. 24 jam, sudah enggak 2 jam setengah saudara berikan buat Tuhan, jujur. Kalau tidur aja bisa 8 jam. Mungkin lebih loh, ada orang yang suka tidur. Bu, saya kalau tidur harus 10 jam. Aduh, bayi sehat kalah ini saya bilang. Dalam hati saya, 10 jam. Iya, terus Bu, saya itu enggak punya waktu tidur ya 8-10 jam. Belum lagi nanti waktu ke salon. Belum lagi nanti ya pedicure, manicure. Belum lagi ngafe, arisan. Loh, saya bilang lah waktu buat Tuhan cuma berapa? Ya itu loh Bu, kalau sudah pulang rumah capek, saya mau berdoa baca firman. Jujur, kita hari-hari ini hati-hati. Kita ini perlu berjaga-jaga loh. Kalau hidupmu terlalu nyaman, gak punya kekuatan doa, baca firman ya. Gunanya perpuluhan waktu ini buat bangun kekuatan. Supaya saudara tahu iblis itu berjalan berkeliling. Mencari orang-orang benar yang bisa ditelan. Yang mana yang gak punya kehidupan doa, gak punya kehidupan baca firman, gak punya kehidupan untuk beribadah, itu orang-orang yang dengan gampangnya akan ditelan. Sementara kita merasa bahwa ini enggak penting. Makanya perpuluhan waktu itu penting saudara. Berikan waktu buat Tuhan setiap hari. Supaya ketika kita kuat, kita percaya di luar Kristus kita ini enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu saudara mendisiplin waktu 2 jam, minimal 2 jam berikan waktu buat Tuhan. Kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Sampai pada akhirnya. Yang ketiga yaitu orang yang bertahan sampai akhir akan memperoleh hidup dan selamat. Itu orang pemenang. Orang pemenang enggak mungkin hari ini gampang menyerah. Tapi orang pemenang selalu berkata, aku akan bertahan sampai pada akhirnya. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jangan kalau sudah bangkrut tuh mati aja sudah. Mungkin hari ini saudara dulu sukses punya pabrik, sekarang pabriknya tutup. Ketika pabrik tutup seolah-olah saudara sedang menutup kuasa Tuhan. Enggak. Walaupun pabrikmu tutup, Allah tetap punya kuasa turut bekerja sampai hari ini, bukan mendatangkan kehancuran. Di balik pabrikmu yang tutup, dia tetap punya rencana yang besar. Amin. Itu sebabnya hari ini yuk saudara pulang hari ini. Jangan sampai hari ini hidup kejar serupa dunia. Sudah, masalah nikmati aja. Nanti percayalah, ada seorang ibu yang bilang sama saya, Bu, kenapa ya? Saya orang Kristen, suami saya Kristen, tapi hidup kayak ndak adil. Saya punya anak 4 cacat semua, Bu Eli. Punya anak 4 cacat, mertua menghakimi saya, katanya saya mantu yang sial, lebih baik suami kawin lagi karena ndak cocok katanya, ya. Ndak tahu apanya, ndak cocok show-nya, ndak tahu apa. Bu, hidup rasanya hancur Bu Eli. Kenapa hidup saya seperti ini? Saya lihat tetangga saya lihat di medsos, kok orang happy-happy ya Bu, punya anak hebat-hebat, juara, anaknya luar biasa. Saya dititip 4 anak laki, ya semua perempuan 1, semuanya cacat. Saudara lihat kehidupan ini kelihatannya tidak adil ya. Tapi saya bilang gini sama ibu ini, Bu, kamu selesaikan pertandingan hidupmu, bertahan aja. Ngerti enggak, ngerti enak enggak enak, yang pasti Tuhan baik. Ibu percaya, hidup kita di dunia ini nanti sama cerita hidup kita dalam kekekalan itu sudah total berbeda.
Di dunia masih ada kawin mengawinkan, ada suami selingkuh, istri selingkuh, tapi nanti dalam kekekalan sudah tidak ada. Di dunia ada orang jahat, ada penyakit, ada yang namanya hidup susah, tapi nanti dalam kekekalan kita sudah tanpa hidup, tanpa air mata. Itulah kehidupan yang ideal, bahagia. Makanya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan selama-lamanya. Jangan dibalik. Kalau hidup untuk dunia menyenangkan daging, nanti ruginya selama-lamanya. Saudara mau untung selama-lamanya atau rugi selama-lamanya? Pilihannya hari ini. Kalau kita mau untung selama-lamanya, hidup adalah Kristus. Amin. Yuk bangkit berdiri. Saya sudah selesai. Ya, 3 hal saudara percaya, hidup aja hari ini dalam kebenaran, ya, hidup dalam ketaatan firman, dan yang pertama tadi adalah hidup mengenal Tuhan dengan benar. Yuk kita mau nyanyi satu lagu. Hidupku. Thank you, Lord. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Tuhan, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ini akan mengubah setiap kehidupan kami. Amin.
Kami tahu bahwa proses adalah bagian hidup kami untuk menjadi serupa Kristus. Itu sebabnya ketika kami hari ini berproses, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu marah dengan Tuhan, kami tidak perlu keluar dari prosesnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sedang membentuk karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami pulang, kami pasti diubahkan. Berkati yang sudah melayani Tuhan sore ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati gereja Mount Hermon ini Tuhan, tambah-tambahkan jiwa luar biasa, kepercayaan buat Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini Tuhan, karuniakan hikmat yang luar biasa Bapak. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati Tuhan anak-anaknya juga. Terima kasih Bapak, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata Amin.